Selamat siang, Bro. Selamat siang. Selamat siang. Baru 11 yang ngumpul. Yang lainnya mana? Mungkin sedang mau akan jalan. akan masuk. Oke, kita mulai saja ya sambil menunggu yang lain, nanti enggak apa-apa. Biar tidak terlalu lama. Untuk perkuliahan ini kita sudah sampai kepada permasalahan penelitian dan juga itu nanti ada kaitannya dengan kajian teori. Sebetulnya sebelum kajian teori itu tentunya kaitannya dengan variabel, kajian teori, kemudian setelah itu kerangka berpikir ya, sampai menurunkan pertanyaan penelitian atau hipotesis. Anda semuanya sudah masih ingat ketika waktu di S1 rentetan dari penulisan karya ilmiah seperti itu? Masih ingat tidak? Masih harusnya, Wong. Baru berapa tahun? 1 tahun kan? Jedanya berapa tahun? Sudah lama, Pak. Berbeda-beda. Sudah lama. Ada yang lebih dari 5 tahun? Ada. Ada. Oke, enggak apa-apa. Yang namanya metodologi penelitian itu kan di mana-mana ada, bisa dibaca, bisa di recharging kembali dengan membaca, mencari referensi ya. Cuma ini title-nya agak berbeda. Penelitian tidak hanya sekedar metodologi penelitian saja, tetapi ada pendidikannya. Ya, tetapi tidak menutup kemungkinan itu juga sama karena pendidikan itu juga hal sosial ya, tentunya yang berkaitan dengan sosial. Kecuali kalau metodologi penelitian yang eksak, yang non sosial itu juga ada sedikit perbedaan karena pada umumnya menggunakan laboratorium, bisa dengan melakukan eksperimen dan sebagainya. Ya, sebetulnya saya tidak akan melakukan pembelajaran dengan Google Meet ya, tapi tadi karena ada permintaan dari temanmu, ada beberapa mahasiswa yang belum begitu jelas dengan tugas yang akan diberikan itu ya. Nah, ini saya menyiapkan waktu hanya sebentar karena saya juga akan ada lagi pembimbingan mahasiswa. Sekarang Anda sudah buka materi hari ini? Sudah? Sudah. Kira-kira di antara materi itu yang masih Anda atau yang sudah Anda lupakan yang mana? Kira-kira yang Anda lupakan yang mana? Ya, seperti saya sampaikan di awal, penelitian tidak akan bisa dilakukan kalau tanpa ada masalah. Ya, kemarin yang sudah diberikan itu tentang jenis-jenis penelitian sampai ke ditinjau dari metodologinya dan karakteristiknya. Anda kan diberi tugas untuk silahkan mengembangkan teori salah satu pendekatan penelitian ya atau konsep salah satu pendekatan penelitian, tujuannya untuk merecharging kembali. Sebetulnya tugas yang diberikan oleh Ibu atau oleh tim pengajar ini tujuannya bisa Anda gunakan untuk Anda tuangkan dalam bentuk artikel atau jurnal, bisa Anda tuangkan melalui misalnya jurnal Scopus dan sebagainya sebetulnya. Ya, karena ini nanti tentunya Anda bisa melakukan dengan kajian literatur sebetulnya. Ya, ayo tolong silakan S2 sudah mulai arahnya ke sana. Karena persyaratan salah satu Anda itu nanti bisa ujian akhir
Itu salah satu persyaratan sudah pernah atau mengirimkan artikel atau jurnal, ya, artikel dalam satu jurnal ini. Nah, ini dimanfaatkan betul sebetulnya. Ya, jadi itu bisa Anda kembangkan agar supaya nanti Anda sudah terbiasa untuk mengembangkan suatu artikel dalam jurnal. Jadi kalau misalnya Anda di sini nanti diminta untuk mengkaji secara konsep pendekatan penelitian yang sudah diberikan kemarin, ada 7 itu kalau nggak salah, atau ada 8 itu ya. Nah, silakan Anda bisa mengarah ke situ nanti dengan membandingkan, sehingga akan menemukan perbedaannya secara substantif itu apa antara pendekatan penelitian ini dengan ini, dan boleh saja itu. Jadi tolong tugas itu dimanfaatkan betul, karena ini Anda bisa menabung untuk penyelesaian tugas akhir Anda. Memang tadi saya sudah dengar selenting-selenting dari teman-temanmu, wah tugasnya kok banyak sekali. Ya, memang begitu kalau di studi di S2. S1 bukan juga begitu sekarang, karena mau tidak mau memang demikian halnya, harus begitu, ya. Tujuan itu hanya untuk memudahkan Anda semua agar supaya di dalam memahami, ya, karena ada sistem pembelajaran yang katanya itu seperti ibaratnya kalau kita memiliki ATM. Kita amati, kita tiru-tiru, kemudian kita modifikasi sebetulnya. Kapan Anda mengamati kalau tidak dibarengi dengan ada tugas? Kapan Anda mau tiru-tiru tanpa dibarengi dengan ada tugas? Seperti itu. Jadi itu sebetulnya untuk menguntungkan Anda semua sebetulnya itu. Ya, jadi jangan mengeluh. Apapun yang terjadi harus saya jalanin. Memang sekarang ini waktu 1,5 semester ini, 1,5 semester ini untuk berdarah-darah dulu. Ya, mau tidak mau memang harus begitu. Nanti kalau Anda sudah melampaui 2 semester, ya, itu sudah mulai tahu style belajarnya. Ya, karena ini merupakan adaptasi Anda. Ya, jadi untuk materi yang kemarin dan materi sekarang, kira-kira apa yang perlu dipertajamkan? Ya, karena metodologi penelitian itu kan sudah pernah Anda pelajari di S1. Ya, sebetulnya di S2 ini mengajak Anda untuk mengaplikasikan metodologi penelitian di dalam masalah-masalah atau memecahkan masalah dalam dunia pendidikan sebetulnya. Ya, kalau Anda mungkin membaca dari teori-teori atau materi yang sudah diberikan, itu sebetulnya tidak jauh beda. Cuma Anda harus memahami secara penuh, secara total konsepnya, agar supaya Anda nanti di dalam mengaplikasikannya itu betul, karena sesuai dengan konsep-konsep teori dari pendekatan penelitian itu. Yuk, silakan brainstorming aja, nanti saya bantu untuk memecahkan permasalahan Anda. Yuk, silakan. Loh, tadi kok diem? Tadi katanya banyak masalah yang mau dipertanyakan. Sekarang mana masalahnya yang mau dipertanyakan? Yuk, silakan. Izin bertanya, Bu. Monggo, silakan. Ini kan kita kan studi di S2, Bu. Ya, Kan Mas pasti Randy, untuk tolong wajahnya dimunculkan, Mas Randy. Oh iya, maaf, Bu. Jangan hanya R saja. Nanti saya hanya mengajar laptop nanti, layar laptop. Yuk, Oke. silakan, Mas Randy. Ini kan kita kan sekarang studi S2, Bu. Ya, Yang pasti betul. untuk masalah penulisan apa namanya itu kan berbeda dengan S1. Ya, Nah, itu kita mencari batasan-batasan apa namanya dalam melakukan penelitian itu bagaimana, Bu? maksudnya batasannya gimana? Batasan apa? Batasan-batasan dalam mencari permasalahan penelitian. Jadi kayak seumpama, apa namanya, untuk penelitian ini itu kayaknya kurang deh kalau seandainya dipakai untuk S2, lebih tepat dipakai untuk S1 gitu, Bu. Atau untuk
penelitian S2 ini kayaknya terlalu berat, lebih tepat dipakai untuk S3. Nah, itu bagaimana cara Itu menentukannya? sepertinya saya sudah menyampaikan kemarin ya bedanya penelitian S1, penelitian S2, penelitian S3. Masih ingat enggak Mas Randy? Ya, Kemarin sempat kalau baca sih, Bu, S1, cuman nggih. S1 itu hanya sekedar dia sebagai peneliti pemula. Dia belajar mengaplikasikan dengan konsep prinsip yang benar. Ingat, baru berlatih. Tetapi kalau S2 itu sudah betul-betul Anda sudah sebagai peneliti. Nah, itu. Jadi Anda harus betul-betul bisa mengaplikasikan secara benar tentang permasalahan untuk pemecahan permasalahan-permasalahan melalui penelitian Anda. Itu. Ya, menurut saya tidak ada bedanya kok kalau dalam permasalahan, tergantung luasan dan sempitnya ketika Anda memecahkan masalah itu. Ya, kalau S3 itu sudah sampai ke memberikan suatu sumbangan ide pemikiran. Ya, tetapi kalau S2 itu membuktikan dengan secara benar konsep, karakteristik, prinsip dari jenis penelitian itu dengan prosedur yang benar. Ya. Tetapi kalau S1 itu mereka baru belajar. Kalau belajar yang penting, harus ada judul yang benar. Harus judul itu tentunya merupakan rangkuman dari permasalahan yang dia temukan. Jadi di dalam judul itu sudah bisa terbaca sebetulnya masalahnya apa, populasi sampelnya siapa, nanti itu teknik analisis statistiknya bagaimana, metode pengumpulan datanya seperti apa, instrumen yang mau saya gunakan, itu sudah terbaca dalam judul sebetulnya. Nah, mereka baru belajar begitu menerapkan itu. Kalau S2 harusnya sudah lebih mendalam lagi, tidak hanya sekedar misalnya hanya sekedar mau mendeskripsikan saja, tetapi tolong mendeskripsikan itu tapi dimulai dari penelitian kualitatifnya, misalnya itu sampai bisa dia mendeskripsikan, ya. Jadi hanya tidak sekedar menggambarkan, melaporkan seperti itu, tidak. Tetapi kalau S2 itu ya harus betul-betul tunjukkan, Anda kan latar belakangnya itu kan PEP, penelitian dan evaluasi. Kalau penelitian itu harus kuat metodologinya, paham tentang prosedur penelitian yang benar. Title ini yang harus Anda pegang itu. Begitu Mas Randy. Kira-kira bisa dipahami enggak? Iya, bisa Bu, bisa. Tapi ya, kadang itu. kalau misalnya kita kalau misalnya kita sudah mendapatkan permasalahan gitu Bu ya, kita tuh bingung nanti kalau misalnya kita pakai metode yang seperti ini terlalu mudah gitu untuk S2, bagaimana gitu. Bukan seperti itu caranya. Setelah kalian menemukan masalah, kalian harus menganalisis dari sisi sumber datanya, dari sisi kalau misalnya di sekolah ya, yang sumber datanya tuh siapa tuh? Siswa. Siswa itu yang membelajarkan siapa tuh? Guru. Guru itu bagaimana perangkat pembelajaran yang diberikan, itu tuh kamu analisis dulu sebetulnya. Terus yang akan Anda temukan tuh apa pemecahan masalahnya? Ya, itu harus Anda temukan dulu. Kalau begitu saya ingin menciptakan sesuatu. Saya akan mengkaji lebih mendalam tentang ini. Kalau seperti itu, kira-kira pendekatan penelitian saya apa ya? Itu yang harus Anda pikirkan di situ. Ya, setelah tahu itu, kalau pendekatan penelitian saya, kalau begitu berarti saya harus melakukan dengan penelitian jenis statistik parametrik kah atau non parametrik itu akan berjalan, akan berkesinambungan. Ya, dengan Anda sudah menggunakan karakteristik penelitian yang parametrik yang bervariasi itu sudah sangat bagus sekali, asalkan dengan konsep dan prinsip yang benar, karakteristik yang benar. Itu kan menunjukkan kelihayan Anda sebagai seorang PEP penelitian, itu memiliki kemampuan di dalam melakukan penelitian. Tentunya ada bedanya harusnya antara S1 dengan S2. S1 kan dia hanya meneliti, mengaplikasikan bidang keahliannya melalui satu penelitian.
Tetapi Anda itu sudah, title-nya sudah beda, Anda sudah memiliki keahlian menjadi keahlian dalam bidang penelitian dan evaluasi itu. Mas Randy, ya, tolong itu harus bisa dipilah, ya. Oke, terima kasih Bu. Monggo yang lainnya. Saya Bu, Monggo. mohon maaf saya matikan ininya karena sinyalnya agak jelek. Mas, Saya apa namanya? Syafi'i Bu, Ahmad Syafi'i. Ahmad Mas, Syafi'i. kok nggak muncul? Oh, ini ya. Ini ya. Oke Bu. Ya, silakan. Saya kan sudah melihat di PowerPoint yang Ibu kasih di Bismart itu. Ya. Nah, kemudian PowerPoint yang kapan? Hari ini atau yang lalu yang atau bagaimana? hari ini Bu, yang Ya. pertemuan 6B Ya. yang terkait teori. Jadi pertanyaan pertama saya, di situ ada istilah landasan teoritis, di dalamnya ada istilah penelitian terdahulu atau tinjauan pustaka. Iya. Juga ada istilah kerangka teori. Iya. Apakah kerangka teori ini ada hubungannya dengan penelitian terdahulu atau tinjauan pustakanya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kerangka teori itu juga kerangka berpikir atau itu dua hal yang berbeda? Karena di situ ada, kalau di contoh yang saya lihat kan ada misalnya yang kerangka teori ini ada tupoksi guru, kemudian yang kerangka berpikir ini ada kerangka berpikir, ada judul, gagasan dan seterusnya, kemudian kondisi dan sampingnya ada kondisi awal, tindakan dan seterusnya. Itu seperti apa gitu? Anda harus sudah bisa membedakan teori dan pikir sama atau enggak? Ya Bu, Sama-sama ada kerangka pikir dan kerangka teori atau landasan teori itu sama atau beda? Harusnya beda. Silakan Anda. Kalau berbeda tentunya kan Anda harus bisa memilahkan landasan teori, kerangka teori itu Anda harus membuat seperti diagram. Oh, kalau saya mau membahas ini, teori ini, apa saja yang harus saya uraikan? Sehingga sampai bisa teori itu menunjukkan ya kegamblangan peneliti bagaimana cara mengukur teori itu. Paham ya? Kira-kira sudah bisa dipahami belum, Mas Ahmad? Ya, Bu. Jadi ketika Anda mau menuangkan di dalam bab 2, Anda harus buat dulu draft, ya, draft skematik dari teori itu, ya, yang mana nanti akan bisa mengarahkan menjadi bagaimana kalau saya mengukur itu loh. Sedangkan kerangka berpikir, ya, kerangka berpikir itu merupakan kerangka pikir yang Anda peroleh dari teori-teori itu dari para ahli, secara referensi boleh, kemudian teori yang Anda peroleh berdasarkan hasil penelitian boleh, dari jurnal boleh, dan sebagainya. Ya, kerangka pikir itu yang membantu memecahkan masalah yang Anda tuangkan dalam rumusan masalah, tapi berdasarkan teori-teori yang Anda kutip, Anda kembangkan di dalam bab 2 itu. Sudah bisa dipahami belum? Ya Bu, ya Bu. Sehingga nanti itu bisa menghasilkan suatu pertanyaan penelitian atau hipotesis. Oh, teorinya mengatakan begitu. Oh, oleh karena itu saya ingin menduga, pasti ada hubungan, pasti ada pembeda, pasti ada pengaruh itu. Ya, dari mana Anda bisa mengatakan itu? Karena Anda kuat di dalam teorinya. Oh, ternyata sudah pernah diteliti orang lain, ternyata itu bisa diukur. Oh, ternyata itu bisa dibuktikan. Sehingga ada masukan dalam kasus yang berbeda, Anda bisa menduga. Sehingga muncullah hipotesis itu. Kira-kira sudah bisa dipahami belum? Ya Bu. Jadi Anda harus tahu, karena di sini itu tentunya berbeda. Ketika Anda mau menerangkan teori, buatlah kerangka teorinya dulu. Jadi kayak skematik teori. Jangan sampai hanya definisi, prinsip, karakteristik, dan sebagainya. Tidak. Karena itu menurut saya belum bisa untuk mengukur variabel itu. Teori itu kan tertuang dalam suatu variabel sebetulnya. Ya. Jadi itu yang harus Anda pahami betul, sehingga tidak akan membingungkan Anda semua.
Ya, sudah terjawab belum apa yang pertanyaan Anda tadi? Oh iya Bu, sudah Bu. Ya, jadi jangan bingung, nggak ada yang dibingungkan. Semuanya mudah sebetulnya, asal Anda menguasai konsepnya. Pahami dulu konsepnya, ya. Nah, silakan Anda baca di dalam bagaimana menemukan masalah, bagaimana mengembangkannya itu dan sebagainya itu ada di dalam PPT yang sudah diberikan. Ya, ada 2 PPT kalau tidak salah, ya nah. PPT permasalahan dan PPT tentang ada landasan teori dan sebagainya itu. Gitu. Ya, ini sebetulnya Anda harus sudah kuat di S1 ini. Ya enggak? Ya, harusnya sudah kuat di S1, Anda sudah bisa menghasilkan skripsi itu kan sebetulnya sudah Anda uplek-uplek di bab 2 itu. Ya. Yuk, siapa lagi yang mau berdiskusi? Silakan. Ayo jangan diem saja karena nanti di akhir kan saya tatap mukanya hanya sampai tatap muka ke-8. Nanti di akhir itu saya tidak akan memberikan meet secara tertulis tetapi meet itu dalam bentuk tugas dan harus diupload. Karena saya akan menilai dari situ saya sudah bisa memahami bahwa oh Anda ternyata sudah menguasai konsep dari awal, bedanya jenis-jenis penelitian, oh Anda sudah bisa menerapkan, jadi Anda sudah akan menghasilkan setengah draft calon tesis Anda. Itu. Ya, yuk silahkan. Jadi tolong di tugas yang terakhir ini, saya sudah mengarahkan Anda untuk mengarah ke situ. Ya, tugas yang tatap muka yang sekarang ini. Silakan Anda buat grand teorinya sesuai dengan permasalahan Anda. Dari grand teori itu Anda kerucutkan, jadilah nanti Anda tuangkan di dalam suatu sub permasalahan yang akan Anda tuangkan menjadi suatu judul penelitian Anda. Ya, tapi tidak boleh lepas dari karakteristik Anda sebagai seorang ahli PEP itu harus dimunculkan. Kekuatannya di mana itu dari hasil dari judul Anda itu. Betul-betul kan sudah menunjukkan Anda seorang ahli PEP atau tidak itu di dalam judul. Ya, jadi nanti di dalam, yuk silakan sudah boleh menyicil, enggak apa-apa. Karena itu sudah konsep individu, pola pikir individu, saya enggak apa-apa. Sekarang saya sampaikan aja. Jadi paling enggak Anda sudah bisa menghasilkan suatu judul, sudah bisa membuat latar belakang masalah yang cantik, yang bagus sesuai dengan ketentuan yang ada di situ. Latar belakang itu tentunya ada harapan dan kenyataan, ada realita dan idealisme misalnya itu. Nah, tolong dituangkan di situ. Sehingga nanti ketika sudah masuk ke perkuliahan proposal, Anda sudah memiliki proposal, tinggal penajaman, tinggal presentasi, tinggal penguatan, tinggal tambal sulam sana sini, jadilah proposal utuh. Jadi Anda tinggal nanti masuk ke pembimbingan sebenarnya Anda sudah masuk ke pembimbing. Cepat, nanti sudah masuk ke pembimbing 3 bulan selesai itu tesisnya. Nggak usah lama-lama. Itu. Ya, jadi ayo semangat. Mumpung Anda ya diikat dengan COVID ini Anda sudah bisa sudah bisa browsing permasalahan-permasalahan itu dan sudah bisa misalnya dengan melakukan wawancara atau Anda mau datang ke tempat sesungguhnya, bertemu dengan guru, silakan karena ini dunia pendidikan ya itu yang harus Anda temukan itu untuk membantu memecahkan permasalahan pendidikan. Ya silakan. Sayang kalau hanya diam saja. Yuk. Halo Bu.
Ya, Ya, terkait tugas yang individu Bu, itu kan yang agak dekat Mbak, kurang jelas. yang tugas pertemuan 6 Bu. Itu saya mau bertanya, Ya, silakan. tugas pertemuan 6 itu yang ada di Bismarck dan yang ada di PPT 6A Ibu ini, Ya. ada 2 tugas individu Bu, apa dua-duanya dikerjakan Bu? Coba dibaca dulu. Yang PowerPoint itu, yang ada di PowerPoint 6A, itu tuh tugasnya menentukan tema yang sedang tren, kemudian membuat beberapa judul dari topik permasalahan tersebut. Nah, kira-kira menurut Anda ada kesinambungan enggak dengan yang B? Dengan yang di Bismarck? Aha. Ada Ibu. Ya, itu jawabannya di situ. Jadi tolong meneliti itu kan permasalahan-permasalahan yang tren. Ya, jangan permasalahan yang sudah orla berarti kalau orla kan sudah mungkin sudah pernah diteliti orang-orang banyak, orang lain. Ya, yang tren dan secepatnya diatasi karena ini merupakan masalah krusial. Itu misalnya. Ya, masalah krusial yang harus dipecahkan, Anda membantu untuk memecahkan, memberikan sumbangan pemikiran untuk perbaikan-perbaikan pendidikan ke depan. Apalagi sekarang sedang tren itu apa? Pembelajaran dengan jarak jauh misalnya. Kira-kira apa? Banyak segudang masalah sebetulnya kalau Anda bisa membaca itu. Ya, Anda sebagai orang penelitian PEP harus tahu tuh sampai ke pengumpulan datanya bagaimana, mendapatkan data yang betul-betul valid dan reliable seperti itu tuh dimanfaatkan itu. Ya, karena itulah makanan Anda sehari-hari harusnya itu. Ya. Yuk. Bagaimana kalau saya mau mewawancari dengan melalui Google Meet, kemudian keakuratannya seperti apa? Itu tuh silakan Anda sebagai orang PEP itu sampai bisa melaporkan hasil penelitian yang seperti itu loh. Sekarang ini banyak keluhan yang dialami guru apa? Ya, misalnya saja sekarang ditemukan kalau di background vokasi itu sulit guru melakukan pembelajaran secara vokasi untuk keterampilan misalnya. Anda sebagai orang PEP itu harus tahu bagaimana bisa menemukan suatu hasil pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan melakukan secara daring, tapi bisa mengetahui anak itu terampil atau tidak. Itu kan Anda yang sebagai orang ahlinya itu untuk mengungkap, istilahnya merekam dan memberikan hasil yang betul-betul akurat bahwa ini loh memang hasil kerjanya dia misalnya itu. Kan bisa triangulasi, itu caranya seperti itu. Ya silahkan itu. Nah, ini kesempatan untuk memecahkan masalah-masalah itu, misalnya keterampilan dalam bahasa, keterampilan dalam matematika, memecahkan tugas-tugas matematika, itu Anda bagaimana itu nanti mentriangulasi, benarkah dia ngerjakan sendiri, atau ibunya, atau pamannya, atau ayahnya? Nah, itu tuh yang bisa Anda membuat suatu alat ukur untuk misalnya melakukan cross-check, namanya triangulasi terhadap hasil itu. Nah, banyak sebetulnya di depan mata itu, ya, permasalahan-permasalahan itu. Yo, silakan, saya sudah memberikan clue-clue ya untuk rangsangan Anda untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan bidang keahlian. Jadi jangan hanya seperti itu, kok saya agak membosankan ya dengan permasalahan-permasalahan kalau hanya underannya itu seperti itu. Coba tolong itu dikembangkan. Cari metodenya, cari mungkin ada programnya misalnya itu. Ya, bisa menghasilkan suatu alat ukur yang bisa betul-betul menjudgment mereka, kamu memang terampil, kamu memang betul-betul bisa berbahasa Inggris dengan baik, kamu memang ini mengerjakan matematika dengan baik meskipun hanya secara daring misalnya itu. Ya, jadi teknik-teknik pengumpulan data ya untuk menemukan hasil pengumpulan data yang baik dan benar, itulah silakan itu yang Anda kembangkan caranya. Sudah bisa agak terbuka ya?
Sudah kira-kira sudah bisa memberikan gambaran Anda belum? Ya. Jadi enggak usah takut, namanya saja belajar, enggak usah terlalu perfect banget, tidak usah terlalu ideal banget, tetapi Anda punya keinginan untuk mengarah ke situ. Saya ingin berdasarkan permasalahan ini, saya ingin memecahkan ini dengan cara ini. Bagaimana ya caranya mengembangkan itu? Nah, kemudian nanti kan akan diberi pembimbing yang betul-betul mahir di dalam jenis penelitian permasalahan yang Anda ajukan itu. Ya, dosen-dosen tuh banyak yang punya ada ahlinya itu di situ, tinggal Anda silahkan mengembangkan permasalahan-permasalahan Anda, karena Anda nanti akan diminta untuk mengumpulkan 3 judul, ya 3 judul nanti akan diseleksi oleh pasca, ya nanti pasca pasti memilih judul-judul yang terbarukan, tidak hanya judul-judul yang sudah biasanya itu, ya itu. Yuk, monggo, silahkan. Mbak Eva, tolong nanti ini yang datang hanya 15, tolong dicek siapa yang tidak datang ya. Ini suaramu nggak keluar loh Mbak Eva. Siap, suaranya memang kecil mic-nya. Oh ya. Oke, silahkan. Siapa yang mau bertanya? Saya tidak akan memberikan kuliah seperti kalau loreng ya. Silakan Anda baca itu PPT yang sudah diberikan. Bila ada hal yang tidak jelas, bisa dikaji sendiri berdasarkan referensi yang sudah ditentukan, atau silakan tanya brainstorming saat ini. Yuk. Jadi Anda harus tahu bahwa di dalam kandungan permasalahan itu terbersit variabel, ingat. Ya, variabel itulah yang nanti Anda ungkap dengan mengembangkan teori-teorinya. Ya, itu. Teori-teori itu yang nantinya akan memberikan kejelasan kepada Anda bahwa variabel itu bisa diukur, cara mengukurnya bagaimana, ya, cara mengembangkan instrumen dengan variabel itu seperti apa, itu harus sampai menemukan itu di dalam mengkaji teori. Ingat loh ya, Anda mengkaji teori, bukan menyusun teori untuk mengajar, beda. Ya, itu. Jadi silakan manfaatkan seperti tugas-tugas, mungkin ada beberapa dosen lain yang memberikan tugas, Anda harus memenuhi syarat berapa jurnal yang harus itu, ya silakan itu ditangkap. Oh, ada informasi dari Kaprodi bahwa silakan memanfaatkan jurnal HAPPY penelitian ya, evaluasi dan penelitian itu untuk meningkatkan itu, silakan Anda manfaatkan, itu banyak sekali itu permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan penelitian dan evaluasi. Ya, itu. Jadi kerangka berpikir itu tentunya akan mengantarkan Anda untuk membuat suatu dugaan sementara, atau mengantarkan Anda untuk memunculkan pertanyaan penelitian atau menajamkan penelitian bahwa menurut teori itu seperti itu, gitu. Ya, jadi munculnya pertanyaan penelitian maupun hipotesis harus ada atas dasar kajian teorinya. Ya, kajian teori yang bukan kajian teori, tapi harus atas dasar ada kerangka berpikirnya. Kerangka berpikir itu dituangkan dari itu penjelasan dari kajian teori atau landasan teori yang Anda angkat, yang menguatkan Anda untuk Anda pecahkan di dalam kerangka berpikir, dan Anda akan membuat satu dugaan sementara. Itu. Jadi itu substantif dari bab 1 dan bab 2 sebetulnya.
Kalau bab 3 itu kan sudah ke metodologi. Nah, metodologi yang di materi yang kemarin itu. Nah, di sini Anda sudah saya hantarkan untuk masuk ke permasalahannya. Tolong itu dibuat grand teorinya ya, yang nantinya di situ akan memperjelas Anda untuk memecahkan permasalahan-permasalahan. Anda hanya sudah bisa membedakan ya antara latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, itu harus sudah bisa membedakan, karena saya yakin Anda sudah mengalami menyusun skripsi. Harus sudah semakin mahir karena sudah di S2. Ya, silakan siapa yang mau bertanya? Sebelum saya lupa, nanti ketika menghasilkan suatu hipotesis, Anda harus sudah bisa tergambar di situ. Kira-kira populasinya siapa, kira-kira teknik pengumpulan datanya bagaimana, kira-kira instrumennya seperti apa, sampai ke teknik analisis statistiknya. Ya, itu sudah tercermin di dalam suatu hipotesis dan sampai ke pendekatan penelitiannya atau jenis penelitiannya. Jangan sampai keliru. Tentunya hipotesis yang bentuknya untuk misalnya kalau Anda mau pendekatan class action research misalnya, atau penelitian tindakan kelas misalnya. Nah, tentunya berbeda dengan penelitian-penelitian, misalnya Anda mau menjelaskan, misalnya dengan korelasi atau membuktikan, itu tentunya berbeda. Gitu. Yuk, silakan. Ayo, jangan jeda. Kalau hanya diam saja kan namanya nggak ada diskusi ini. Apa yang dibersit Anda yang Anda nggak paham, nggak usah malu, tanyakan. Nanti kalau malu malah sesat di jalan. Jadi kalau ada tugas jangan ditakuti dulu, tapi diresapi, kerjakan. Ya. Kalau Anda merasa sulit, tanyakan. Bu, kami sulit, Bu, kami ingin Google Meet, silakan tanya, sampaikan. Nggak usah malu, nggak usah takut. Ya. Saya berharap dengan adanya Bismart ini, dengan menyampaikan materi melalui PPT, tugas-tugas, itu harapannya Anda semakin ingin tahu banyak untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana mengaplikasikannya. Itu harapan saya itu seperti itu, sehingga itu nanti bisa membantu mempermudah Anda ketika mengaplikasikan pada tesis Anda nanti, ya, karena mau tidak mau Anda harus menyelesaikan tesis dulu baru bisa menyelesaikan sebagai seorang ahli, seorang magister, ya itu. Nah, ini magister itu akan dilihat dari kualitas tesis Anda sesuai dengan bidang keahlian yang Anda pilih, yaitu PEP itu. Nah, nanti akan menjadi trademark Anda kalau Anda kembali ke kampung halaman. Oh, ini ahli PEP ini, S2 PEP ini. Dia sudah harusnya seperti itu. Ayo, silakan. Halo Bu. Ya, silakan. Saya ingin bertanya Bu. Dalam ya, kita, Mas Iqbal. Saya Iqbal. Silakan. Kok baru muncul tapi nggak muncul. Dalam kita menyusun kerangka teori atau landasan teori dan juga kerangka berpikir itu, saran dari Ibu, apakah kita harusnya membaca buku induk atau cukup dengan jurnal-jurnal Bu?
Kalau Anda, yang penting begini, ketika Anda menghasilkan suatu judul, Anda harus sudah bisa menembak variabel apa yang muncul di situ. Dan sudah bisa menembak jenis penelitian apa yang akan Anda kerjakan. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, Anda untuk bisa menembak itu, tentunya Anda harus mengkaji teori. Ya, teori-teori yang bisa membantu Anda untuk memecahkan masalah itu. Teorinya banyak sekali, yang seperti saya katakan tadi. Bisa Anda membaca hasil-hasil penelitian orang lain, Anda bisa membaca jurnal, ya, Anda bisa membaca referensi, Anda bisa membaca makalah atau paper, itu boleh. Yang tujuannya Anda punya konsep yang kuat, gitu. Ya, setelah konsep Anda kuat, Anda bisa melanjutkannya kepada kerangka berpikir. Anda mengatakan ada hubungannya ini dengan ini, A dengan B, misalnya begitu. Nah, Anda kok bisa menduga begitu? Nah, menurut teori ini, pendapatnya si ini mengatakan begini, bila seseorang begini-begini begitu, dia memiliki ini. Kalau dia memiliki itu tentunya pasti bisa, nah gitu loh. Ada hubungannya dengan ini, makanya Anda menduga, menghasilkan suatu hipotesis. Di mana ketika Anda menyebutkannya itu di dalam kerangka berpikir, gitu loh. Begitu Mas Iqbal. Jadi kerangka berpikir itu sudah mengambil intisari dari landasan teori atau kajian teori. Ingat, ya, sudah intisari dari landasan teori dan kajian teori. Itu. Jadi ketika Anda mengkaji teori kan bisa cara dengan banyak cara, itu ada di dalam di dalam kajian teori itu ada. Silakan Anda mau membandingkan atau mencari kesamaan atau silakan, di situ ada teori-teori untuk mengembangkan suatu kajian teori di dalam suatu karya ilmiah itu. Ya, itu. Seperti itu Mas Iqbal. Kira-kira sudah paham atau belum? Atau Anda punya pemikiran yang berbeda dengan Ibu? Silahkan. Sudah, Bu. Sudah. Terima kasih. Ya, jadi tolong ketika Anda menemukan suatu permasalahan, silahkan dituliskan dalam suatu judul, karena judul itu sudah namanya permasalahan. Ketika Anda menuliskan judul, di situ Anda sudah harus bisa menembak variabelnya apa ya di dalam judul itu. Jangan sampai salah teori nanti. Ya. Begitu, Mas. Ya, ada lagi? Silahkan. Saya harap jangan malah tambah pusing loh ya. Ya. Sebetulnya penelitian itu menyenangkan ya. Karena logika berpikir kita diasah di situ. Higher order thinking kita diasah. Kita harus bisa menganalisis, bisa mensintesis, bisa mengevaluasi di situ. Ya, di situ yang ditantang itu di situ. Jadi kreativitas dan kekritisan itu harus terpatri, terlihat di dalam bab 2 kajian teori. Sehingga kalau Anda baca jurnal-jurnal Scopus itu, mungkin satu pendapat itu bisa didukung oleh 8 atau 10 ahli di situ. Nah, itu caranya seperti itu. Sehingga itu semakin kuat variabelmu. Gitu. Jadi ketika Anda memutuskan sesuatu ya, memutuskan suatu kegiatan atau aktivitas, tolong dicari dengan kajian teorinya. Harus didukung oleh kajian teorinya. Sehingga Anda itu akan dinyatakan benar karena ada pendapat ahli, ada buktinya, ada hasil penelitiannya seperti itu. Jangan hanya
karangan Anda sendiri, namanya karya ilmiah tidak seperti itu. Ya, harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Yuk, mungkin ada yang lain lagi. Kok sudah diam saja? Jadi saya hanya mau menunjukkan benang merahnya ya. Benang merah mulai dari adanya masalah sampai ke menurunkan hipotesis itu harus jelas. Itu harus ada benang merahnya. Ya. Karena kita tidak asal membuat suatu dugaan tanpa ada suatu referensi teori yang mendukung dugaan kamu itu. Karena di situ yang akan memperkuat. Sehingga Anda tinggal nanti membuktikan dengan membuat instrumen, mengumpulkan data secara empirik, kemudian nanti persyaratan data itu juga harus ada. Kalau Anda mau melakukan dengan uji statistik, ya harus ada uji persyaratan. Ya, tinggal Anda mau melakukannya dengan parametrik atau non parametrik, itu nanti sudah sangat jauh itu nanti ke pengembangan statistiknya dan sebagainya. Saya yakin Anda sudah dapat statistik juga. Untuk statistik siapa yang memberikan? Dosennya siapa? Pak Ahmad Zaidun, Bu. Oh, Pak Zaidun, ya. Pak Ahmad, Bu. Yuk, silakan kalau Anda itu silakan dikonfirmasikan. Jadi nanti Anda ketika mengembangkan suatu proposal penelitian ini sudah betul-betul benar, nanti statistiknya sudah benar, pendekatan penelitiannya benar sampai ke itu. Nah, itu caranya Anda mengkonfirmasi antara mata kuliah satu dengan mata kuliah yang lain untuk memperkuat rancangan proposal Anda gitu loh. Jangan hanya terpotong-potong, ya sayang itu. Jangan hanya parsial, tolong itu sudah direlevansikan dengan yang lain. Sehingga itu nanti Anda sudah betul-betul ketika menghasilkan suatu proposal yang sudah betul sesuai dengan prinsip-prinsip metodologi penelitian yang benar gitu. Ya. Yuk, silahkan. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri saja daripada diem-dieman. Ya, sayang waktunya. Maaf, Bu. Ya. Kalau kerangka berpikir itu apakah di semua jenis penelitian atau hanya di yang kuantitatif saja yang kemudian kita menggunakan variabel turunan dari teori kan? Ya. Apakah hanya di kuanti atau juga kerangka berpikir termasuk hipotesis juga digunakan di dalam metode yang lain kualitatif misalnya? Apakah Anda tentunya harus sudah bisa membedakan kualitatif dan kuantitatif. Kuali itu tentunya tidak dimulai dari atas dasar teori, karena penelitiannya bentuknya induktif ke deduktif. Paham ya? Kalau tidak didasarkan oleh teori, berarti tidak didasarkan adanya kerangka berpikir, karena Anda tidak mengembangkan kajian teori. Sedangkan kuanti itu konsepnya dari deduktif ke induktif. Deduktifnya itu dari mana? Dari referensi-referensi kajian-kajian teori yang disampaikan oleh para ahli. Sehingga Anda mau buktikan, kalau akan saya buktikan pada suatu populasi di sini, secara empiriknya bagaimana nanti pembuktiannya? Sehingga Anda harus mengkaji suatu referensi dulu. Untuk mengkaji suatu referensi, akhirnya Anda akan, karena nanti bentuknya kuantitatif, Anda harus mengujinya. Mengujinya dengan menggunakan statistik, tentunya dengan angka-angka.
bisa statistik deskriptif atau inferensial itu. Meskipun Anda menggunakan statistik deskriptif, tetap harus ada kerangka pikirnya. Anda kok bisa memunculkan pertanyaan seperti itu? Coba Anda baca kerangka pikir di situ, ada itu di situ. Definisi kerangka pikir, ya, sampai penjelasannya itu ada di dalam PPT yang sudah diberikan. Seperti itu Mas Ahmad. Baik, Bu. Jadi tolong harus Anda sudah bisa memilah sendiri. Pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif tentunya amat berbeda. Itu. Kuali itu nanti akan menghasilkan teori. Tetapi kalau kuanti, ya itu hanya Anda akan membuktikan dengan menguji secara statistik. Entah itu deskriptif atau inferensial itu. Mau yang ada juga penelitian yang kuali dan kuanti, itu sudah mix itu. Sebelum dikuantikan, Anda pakai kuali dulu boleh itu. Kalau S3 sudah menggunakan mix biasanya. Ya, itu. Setelah Anda memunculkan satu ide, ada sumbangan pemikiran, Anda buktikan di lapangan secara empirik. Hasilnya bagaimana? Nah, itu nanti dengan menggunakan kuantitatif, ya itu. Sehingga sumbangan pemikirannya Anda itu betul-betul sudah tidak hanya sekedar beride ria, tetapi sudah dibuktikan secara empirik dan hasilnya seperti itu misalnya. Ya, itu kalau di mix antara kuanti dan kuali. Ya, seperti itu Mas. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Berarti kalau dalam kualitatif apakah tidak ada landasan teori, Bu? Misalnya kalau kita mengambil penelitian misalnya tentang mengkaji etnomatematika dalam permainan tradisional. Nah, kira-kira nanti landasan teorinya tentang apa ya, Bu? Silakan Anda yang pertama, sebelum saya menjawab, baca dulu panduan penelitian kualitatif. Itu yang pertama. Istilahnya apakah itu kajian teori? Itu yang silakan Anda lihat. Ya. Jadi teori yang Anda miliki itu harusnya teori-teori konsep logik, tapi tidak diungkap dalam bentuk kajian teori. Ya, itu. Karena apa? Karena itu nanti akan Anda giring untuk pengumpulan data. Karena Anda sebagai peneliti, itu juga sebagai instrumen. Anda yang tahu betul, untuk bisa mengarah ke situ Anda harus tahu konsepnya dulu, gitu loh. Ya, jadi bukan mengkaji teori. Ya, tetapi konsep yang untuk misalnya saja orang itu berwirausahanya tuh sukses. Apa ya yang bisa menyebabkan orang berwirausaha? Oh, dia tuh memang tekun, giat. Itu dari mana? Itu kan satu konsep bisa Anda lihat. Itu, caranya seperti itu, ya. Jadi bukan mengkaji, tetapi konsep yang akan Anda lakukan di dalam, ternyata ada konsep itu, begitu loh. Sehingga nanti konsep itu ketika Anda sudah mengumpulkan data sedetail mungkin, dan nanti Anda akan triangulasikan dengan ahli. Ketika melakukan teknik analisis itu ketika kualitatif itu begitu. Nanti ahli yang akan bisa, oh ini penelitian Anda ini belum benar ini, karena ini begini-begini. Siapa yang tahu? Ya ahlinya. Ahli itu apa toh? Ya konseptual secara grand teorinya itu, secara dari konsep, dari aspek-aspek apa yang akan Anda teliti itu. Jadi kalau mengkaji kan beda. Menurut pendapat ini begini, menurut pendapat B itu begini, menurut pendapat C itu begini. Dari beberapa pendapat, misalnya kan begitu kalau mengkaji. Ya, dari beberapa pendapat itu dapat disimpulkan bla 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 bla. Kemudian Anda mengatakan lagi, pada penelitian ini bla bla bla. Itu namanya mengkaji. Ya. Jadi di dalam kualitatif di sini konsep yang
akan mendukung, membantu Anda. Pasti ini bisa begini, pasti dia punya ini. Nah, itu dari mana itu? Dari konsep. Begitu, Mbak. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Makanya tolong ya Mbak Juliana, tolong dilihat panduan penelitiannya. Jadi sebelum Anda terjun ke suatu pendekatan penelitianmu, baca panduan penelitian di PASTA itu ada, biar Anda nggak terlalu sulit untuk mencari, menebak-nebak. Oh di dalam panduan kok ada ini ya, kenapa ya ini? Silakan itu diungkap, itu dirunut itu kenapa harus ada itu misalnya. Baik, Bu. Terima Ya. kasih. Ya. Masih ada lagi? Saya senang tuh saut-sautan ya, orang menang, baik. Yuk, Pupung ada, ini kita bisa bertatap muka dengan layar, itu kan lumayan. Daripada Anda hanya membaca PPT, misalnya itu. Tapi menebak-nebak. Tapi kalau Anda rajin mau merunut PPT dengan referensi yang sudah diberikan, sebetulnya ada semua di situ. Jadi materi yang kita berikan itu hanya memancing Anda ya untuk belajar. Sebetulnya Anda kan diminta untuk aktif dan belajar sendiri sebetulnya. Nah, untuk merangsang Anda itu untuk belajar lah, ini ada Bismart ini. Kalau nggak jelas tanya, ada tutornya, ada dosennya, ada pembimbingnya pembelajaran ini. Ya, bagaimana untuk kuliah ini masih dilanjutkan atau kita akhiri saja? Harusnya tadi ya, itu Mbak Eva bilang, Bu, teman-teman pengen ketemu, pengen bla 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 bla, Anda sudah nyiapkan pertanyaan. Yuk, di kasih pertanyaan, tanyakan sebanyak-banyaknya biar nggak vakum begini. Karena saya tidak akan memberikan perkuliahan secara ini. Sudah melalui Bisma, silakan dibaca, nggak jelas tanya, Anda mau konfirmasi, mau diskusi, di sini ajangnya sebetulnya. Yuk. Memang metodologi penelitian itu gampang-gampang sulit sebetulnya. Karena mau tidak mau kan logika berpikir yang ditantang di sini ya. Ya itu tuh ya memang harus banyak baca, kita harus banyak baca. Kalau kurang baca, kurang modal istilahnya. Ya, kurang modal betul karena mau tidak mau itu yang akan sebagai memberikan pencerahan pada Anda. Untuk apa yang harus Anda lakukan. Menurut pendapat ini kok harus begini ya, menurut ini kok begini ya. Nah itu tuh silakan Anda berdebat sendiri dengan referensi yang Anda baca itu. Gitu. Nanti kalau Anda menemukan suatu kevakuman untuk memperoleh jawabannya, nah silakan dikonsultasikan, diskusikan. Ayo silakan. Masih kita lanjutkah atau kita akhiri saja? Ini Mbak Ruli kok nggak tanya ya Mbak Jumini? Ayo. Ya tumben itu nggak nanya mereka. Iya, Mas Muhammad. Ini idenya masih berubah-ubah, Bu. Jadi ya berubah itu berarti ada sesuatu yang galau Anda itu. Iya, masih galau. Galaunya itu karena kurang kuatnya Anda memiliki konsep itu yang di situ. Okay. Ya itu tolong itu harus diperkuat itu karena harus segera diselesaikan karena nggak hanya berhenti di situ ya. Stepnya kan minggu depan itu sudah minggu ke-7 ya, minggu ke-8 saya sudah menuntut Anda untuk melakukan mid semester nanti.
Iya, Bu. Jadi mid semesternya itu hanya saya beri waktu 1 minggu. Ya, saya take home. Sebetulnya 1 minggu kelamaan, enggak boleh. Harusnya tatap muka ke-8 mid, harusnya hari berikutnya, bukan hari berikutnya sudah dikumpulkan hasil mid itu. Maka mulai sekarang silakan Anda menabung itu, biar enggak terlalu lama maksud saya itu. Nanti ketika saya sudah mid, Anda tinggal plok, tinggal masukkan di dalam formatnya, udah jadi. Nanti tinggal dilanjutkan oleh Prof. Ranto. Ya, ini harus kuat dulu. Ya, itu. Dan tolong papernya, tugasnya per kelompok itu di dalam mengkaji itu. Dan tolong lagi, aduh banyak lagi ya, kamu harus mereview jurnal. Ketika Anda mereview jurnal, Anda harus punya modal dulu, konsep-konsepnya. Kalau konsepnya Anda lemah, Anda tidak akan bisa all out di dalam mereview jurnal. Dalam menganalisis, ya. Anda bisa mengevaluasi di situ. Oh, di dalam jurnal ini belum ada ininya, ini harusnya begini-begini. Dari mana itu Anda tahu ya? Dari konsepnya Anda miliki. Itu. Yuk, silakan. Kayaknya Mas Ahmad mau ngomong deh. Terkait review jurnal itu berarti kita sampai di level mengkritisi atau melihat hasil dan membandingkan dengan pemikiran kita, atau kita hanya menjelaskan isi dari jurnal itu? Oke, baik pertanyaan. Anda sudah diberi format, Thomas? Ketika mereview jurnal, format review kan sudah diberi. Silakan dibaca itu. Ya, nah itu kan tujuannya untuk mereview sampai ke bagaimana mulai dari awal permasalahannya itu betul enggak, sesuai enggak dengan judul penelitian itu, kok di dalam latar belakang kok isinya begini. Nah itu tuh sampai ke situ, mengkritisi, menganalisis, dan Anda bisa mengevaluasi nanti dari jurnal itu, gitu loh. Begitu ya Mas Ahmad? Sepertinya saya sudah memberikan kok itu format mereview jurnal. Ya, itu. Itu kalau Anda kerjakan, nanti akan membantu Anda ketika Anda mengembangkan proposal. Karena Anda akan pasti memilih jurnal-jurnal yang hampir mirip dengan permasalahan Anda, yang bisa mendukung permasalahan Anda itu. Ya, jadi untuk S2 itu sudah betul-betul mengaplikasikan dari konsep yang ada, kemudian Anda diminta untuk mereview, ya, kemudian mereview itu apa, bagaimana caranya, itu tadi, menganalisis, mengkritisi, sampai mensintesis, ya, sampai Anda bisa mengevaluasi. Akhirnya, yang terakhir Anda bisa mencipta atau meng-create, jadilah suatu judul penelitianmu, gitu loh. Itu kan stepnya sih belum. Nah ini Mas, Mbak, ya. Stepnya sih belum itu sampai Anda bisa meng-create apa? Ya permasalahan dalam suatu judul, kan gitu. Jadi ini yang dituntut oleh mahasiswa S2 itu seperti itu. Ya. Jadi tolong kuatkan, Anda kan sudah dapat beberapa mata kuliah dari dosen, ya mungkin sudah dapat pengayaan dari Kaprodi tentang ruang lingkup PEP itu apa, ya itu silakan. Sebagai buah karya Anda nanti setelah menyelesaikan tugas akhir, oh Anda layak untuk dijuluki ahli penelitian dan evaluasi, ya itu toh PEP.
Tuh. Ayo, silakan. Masih lagi ada? Tanya untuk format review jurnal itu Siapa ya? Kok nggak tahu saya? Eva, Bu. Mbak Eva ya. Bu, saya mau bertanya untuk format review Coba jurnal Mbak agak didekatkan, suaramu hilang. untuk format review jurnal. Saya mau bertanya, nah itu sepertinya Ibu belum pernah memberi kepada kami, Bu. Masuk sih? Iya, ini juga dari teman-teman juga bilang belum ada juga. Oke, nanti kalau belum ada saya kirimi pakai WA saja. Ya, baik Bu, terima Ya. kasih. Ya. Yo, silakan dikerjakan ya. Silakan baca tugas yang harus dilakukan secara individu, secara kelompok, karena hasil surat keputusan dari rektor bahwa perkuliahan itu sampai bulan Desember tetap dilakukan dengan secara daring. Saya dan Pak Ranto untuk bisa memberikan kompensasi hasil kinerja Anda dan hasil pemahaman Anda itu dengan berdasarkan tugas-tugas yang Anda kumpulkan. Jangan sampai Anda tidak mengumpulkan, Anda protes, kok saya nggak keluar nilainya ya Bu, Pak, itu kan saya mau menilainya bagaimana kalau kinerja Anda nggak ada gitu loh. Ya, jadi tolong belajar ini di metodologi tidak hanya sekedar mengejar nilai, tapi kuasai, pahami, tunjukkan, aplikasikan. Nah, aplikasi itu nanti akan dinilai dengan itu tadi, hasil kinerjamu itu tadi, sebagai hasil kinerja Anda. Terus semua apa yang diminta dalam Basement itu tolong diupload di dalam Google Classroom ya. Saya akan mengidentifikasi dari awal. Jangan khawatir, tidak akan saya nilai. Karena itu ibaratnya seperti portofolio Anda. Yuk, silakan. Masih ada lagi? Kalau masih belum jelas, silakan tanya. Kalau sudah jelas, saya akhiri. Saya juga enggak senang kalau mengajar mahasiswanya orang mudeng gitu, enggak berhasil mengajarnya nanti. Silakan bertanya. Kalau tidak jelas, tidak paham, tanya. Sebetulnya sih mereview itu tidak harus diberi format loh. Itu kan sudah kreativitas Anda. Kan Anda sudah diberi bedanya kualitatif kuantitatif. Oh, kalau kuantitatif itu urutannya seperti ini, ada masalah, di situ ada latar belakang masalah. Itu sebetulnya ada review semua sebetulnya. Kalau Anda sudah melakukannya seperti itu urutannya, itu sudah betul itu mereview itu. Ya. Kalau diberi form mungkin S1 kali, saya juga mengajar S1 sih. Mungkin S1 yang saya beri, karena itu S1 memang perlu dipandu, karena mereka baru belajar. Tapi kalau Anda butuh ada formatnya, ya nanti saya beri. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Misalkan itu saya penelitiannya itu populasi atau sampelnya itu terlalu banyak, itu bisa tidak misalkan saya mengambil datanya itu dari misalkan BPS, Badan Pusat Statistik seperti itu. Apakah diperbolehkan? Begini Mbak, jenis penelitian itu kan macam-macam, bisa dibedakan macam-macam ya. Anda penelitiannya penelitian apa? Penelitian survei atau penelitian non survei, itu harus bisa dibedakan lagi. Dan namanya penelitian itu syaratnya kan harus ada instrumen. Instrumen itu ya berdasarkan kajian teori yang Anda kembangkan. Ya. Kemudian
tentunya Anda kan memiliki populasi dan sampel. Ya, Anda harus bisa melihat populasinya berapa jumlahnya, itu harus tahu dulu. Data BPJS itu kan hanya sekedar untuk memperkuat, untuk dimasukkan di dalam latar belakang loh ya. Ya, jadi jangan salah kaprah itu. Data di BPPS badan ya, itu bisa hanya untuk bisa Anda kuatkan di dalam latar belakang masalah. Berarti Ya, seperti referensi seperti itu ya, Bu ya. Ya, sebagai ini loh, kenyataan di lapangan seperti ini, itu tuh loh Mbak, dalam latar belakang masalah. Ya, sedangkan kalau Anda meneliti, itu kan Anda harus mengembangkan teori, harus ada instrumen, harus uji coba instrumen, validitas reliabilitasnya, harus ada uji apa, kalau pakai statistik aja uji persyaratan, normalitas, dan sebagainya, itu kan butuh data, itu butuh sumber datanya itu. Kalau data BPJS ya nggak bisa dong. Ya, terima kasih. Bukan BPJS ya, BPS. BPS. Oh, kok enggak BPJS, engko melu maju di sini. Ya, itu. Jadi BPS, statistik dan sebagainya itu ya itu sebagai penguat di dalam latar belakang masalah. Ini loh penting diteliti, wong ternyata nih seperti ini gitu loh, Mbak. Memang di dalam latar belakang harus ada angka-angka yang menjelaskan bahwa itu suatu apa ya, kekhawatiran Anda sebagai suatu apa ya, Anda merasa kecewa, kenapa kok seperti ini adanya, harusnya kan begini. Realita harapannya itu kan harusnya begini gitu loh. Gitu, ya. Saya dengar Ya, tadi Bu. ada yang mau bertanya, silakan. Mas Syafi'i itu sepertinya, Bu. Silakan. Ayo Mas Syafi'i. Jangan bingung, tadi Anda kan bingung toh, Mas Ahmad Syafi'i. Udah Bu, udah mulai paham Bu. Sudah Yang mulai lain paham. Ya, tanya biar Anda tidak bingung. Maaf Bu, Ya. mungkin yang dimaksudnya Bu Jumini tadi raw data Bu. Hasil data surveinya BPS gitu maksudnya Pak seperti itu Bu Jumini. Jadi bukan apa namanya ya, hasil maksudnya raw datanya. Raw data itu data ya, yang betul, saya tahu. Begini ya. yang maksudnya begini toh. Boleh itu hanya bagian dari satu variabel saja. Kalau variabel-variabel yang lain harus Anda ungkapkan dengan instrumen, teori. Berarti kalau yang di S2 itu paling enggak ada, kemarin kan saya dengar dari Ibu juga mungkin ya ada satu yang datanya data primer bukan data sekunder. Iya, betul. Jadi misalnya persyaratan S2 itu harus ada 4 variabel kalau mau mengkorelasikan loh ya, atau mengasosiasikan. 4 variabel boleh salah satunya Anda bisa hanya menggunakan data sekolah dari guru, nilainya, boleh. Ya, itu. Jadi tidak boleh semua variabel kok tanpa instrumen, ya nggak boleh. Nanti aplikasinya metodologi di mana itu? Kan diharapkan mahasiswa harus bisa menghasilkan suatu alat ukur, perangkat penelitian yang akurat, yang valid dan reliable, kan itu. Begitu Mas Muhammad? Ya, baik-baik. Ya. Baru memikirkan permasalahan ini, Bu. Masalah itu rasa dipikir. Ya. Harus Anda prasurvei, pengamatan di lapangan. Baru Anda analisis tarik ke belakang. Terus dari situ Anda terbersit, saya mau memperbaiki apanya ya, itu loh. Memperbaikinya itu silakan menentukan jenis penelitiannya seperti apa. Kalau saya ingin meningkatkan untuk memperbaiki, maka penelitian saya apa coba? Kalau meningkatkan atau memperbaiki, penelitiannya apa? Jenisnya? R&D bukan kuantitatif,
penelitian CAR, class action research. Riset. Ya. Iya, class action, action itu ada tindakan. Tindakan itu sebagai obatnya untuk meningkatkan atau untuk menyembuhkan atau untuk memperbaiki. Nah, itu ya. Tapi bisa class action research itu akan terangkum di dalam penelitian R&D, bisa. Ketika Anda mau mendeseminasikan, Anda buktikan dulu sebagai pembukti. Jadi banyaklah, jangan bingung ya. Makanya Anda harus banyak belanja membaca. Ya itu. Kalau banyak belanja membaca, pasti Anda bisa. Makanya saya memaksa Anda belanja membaca itu pakai review tadi ya, review jurnal, review hasil penelitian boleh, silakan. Itu namanya juga termasuk belanja membaca itu. Ya. Mungkin lagi ada pertanyaan? Bu, mau tanya. Ya, silakan. Mbak Adila baru muncul. Maaf Bu, saya baru tahu linknya juga dari Mbak Eva. Loh, kenapa kok wajahmu nggak ditampilkan, kok malah grupmu yang ditampilkan? Sebentar Bu. Ya, saya tidak mengajarkan grup, tapi mengajarkan Adila. Yo, silakan Adila. Bu mau tanya terkait yang tadi Ibu kan bilang tugas yang di Bismarck. Itu berarti dari pertemuan 2 sampai terakhir itu dikumpulkan di Google Classroom ya Bu? Iya, kan sudah di awal kan saya sudah menyampaikan itu. Itu nanti akan saya identifikasi menjadi kinerja Anda selama perkuliahan dengan saya. Tapi perkuliahannya dengan Pak Prof. Ranto pun juga ada juga. Nanti Prof. Ranto yang akan memberikan link sendiri. Nanti dari situ dipadukan, nah kita memutuskan untuk ke hasil kinerja Anda. Jadi masing-masing dosen kan punya keinginan untuk membantu mahasiswa bisa menguasai materi yang diberikan. Caranya dengan cara itu tadi. Silakan diupload. Kalau Anda bisa mengaplikasikan sesuai dengan tugas atau permintaan yang ada di dalam Bismarck, saya menganggap Anda paham, gitu loh. Anda menguasai. Kalau Anda hanya diam saja nggak menunjukkan kinerja, ya saya nggak bisa menilai paham atau tidak. Nanti apalagi paham lagi ketika di akhir. Oh, Anda bisa menunjukkan proposal yang betul-betul bagus, logis, dan betul-betul dibuktikan ke depan. Nah itu loh. Ya, jadi ini perjalanan untuk penguasaan itu. Biar Anda menghasilkan suatu proposal yang betul-betul proposal yang layak untuk diteliti menjadi mahasiswa S2, level S2. Kalau Anda tidak menunjukkan itu, bagaimana nanti Bu Wening bisa memberikan penilaian kinerjamu, gitu loh. Ya, begitu Mbak Adila? Ya Bu. Ya, mungkin masih ada lagi. Mahasiswa S2 semua. Ya, silakan. Kita akhir sampai jam 3 ya, kurang 1 menit. Monggo Mbak Ilmu. 1:30, 2:30, ya sudah 1,5 jam. Yuk, siapa lagi yang mau bertanya? Yuk, Mas Muhammad mau bertanya? Atau mau konfirmasi atau mau diskusi? Silahkan. Ini Bu, saya konfirmasi aja terkait tugas individu yang di PowerPoint itu Bu ya, berarti temanya itu seputaran pendidikan Bu ya? Ya, betul. Kemudian ingat mata kuliahnya kan metodologi penelitian pendidikan. Ya betul Bu. Kemudian coba saya mau katakan lagi, pendidikan itu tidak harus di depan kelas, bisa dengan survei, dengan angket dan sebagainya. Monggo, silakan. Itu ya. Baik Bu. Silakan. Kemudian ini untuk batas maksimalnya minggu depan atau gimana Bu ini? Begini, saya kan masih 2 kali pertemuan lagi. Nanti di ending perkuliahan saya
ada tugas ending terakhir yang akan saya beri waktu Anda hanya sekitar 2 hari karena ini take home. Ya, itu semuanya sudah langsung ada connectingnya, ada relevansinya antara materi kuliah pertama sampai akhir. Ya, sehingga saya mengharapkan Anda sudah kuat di dalam paling enggak bab 2 akhir itu sudah lanyah itu yang akan kamu teliti gitu loh. Ya. Jadi kalau Anda masih bingung mencari permasalahan, aduh terlambat sepure wis mlayu njrontal itu. Paham ya? Baik, Bu. Yo, silakan. Dan saya berharap Anda tidak hanya sekedar menggagalkan tugas, ingat. Manfaatkan waktu ini untuk menyelesaikan proposal Anda, karena sebentar lagi Anda akan menempuh mata kuliah seminar proposal. Nek proposalnya masih diawang-awang terus piye sesuk kuwi. Gitu loh. Ya, ingat loh. Anda akan menghasilkan proposal ini. Proposal yang betul-betul sudah terstandar sesuai dengan metodologi penelitian. Kalau Anda tidak melakukan itu, Bu Weneng mau menilai kinerjamu bagaimana? Mengarang indah ya enggak bisa. Nanti Anda protes kalau saya nilai tidak baik. Saya berharap nilaimu A semua. Tapi apa daya kalau tidak ditunjukkan dalam kinerjamu. Nah, akhirnya meluruh ke bawah, menurun gitu. Ya. Ya, silahkan. S2 sudah beda dengan S1. S1 doya oh ya, S2 kan enggak doya oh ya. Justru malah menanyakan, mengejar Bu Weneng harusnya. Bukan Bu Weneng yang mengejar Anda. Itu ya. Ojo terbalik-balik ah. Yuk kuatkan itu, silahkan permasalahannya. Makanya saya minta diskusi dengan teman, saya minta kan diskusi dengan kelompok untuk mempertajam materi ini. Nanti kalau sudah paham betul, Anda aplikasikan pada diri Anda sendiri untuk permasalahan yang akan Anda teliti ketika Anda menyusun tesis. Kalau sampai sudah tatap muka ke berapa loh, kok 6 kok urung untuk masalah loh, yuk piye. Ya, ini kan sudah ke-6 ini. Begitu ya. Tentunya saya yakin Anda S1 sudah pernah. Jadi tolong prinsip-prinsip di dalam penelitian bisa menuangkan rumusan masalah, menurunkan identifikasi masalah, mulai dari mulai dari awal aja deh. Latar belakang, identifikasi, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan ini kan harus sudah betul-betul di luar kepala dan benar. Tapi kenyataannya saya sering menguji mahasiswa S2 itu juga masih itu menuangkannya itu juga belum tepat itu loh. Agar supaya itu tepat dan benar, ingat loh ya, ujian tesis itu jangan memancing masalah sebetulnya. Kalau Anda menuliskan dengan spek yang benar, karakteristik yang benar, kriteria yang benar, pasti nggak ada pertanyaan deh. Yakin. Hanya ingin mengungkap permasalahannya saja. Pertanyaan tentang metodologi loh ya. Jangan sampai justru metodologi Anda yang runyam, kan sayang. Itu. Itu ya. Ya, tolong kalau Anda, saya tidak akan ngejar-ngejar, Anda sudah dewasa. Kalau saya kan punya file dari tatap muka pertama, kedua, ketiga sampai akhir. Kalau Anda tidak tunjukkan hasil kinerjanya ya gimana? Tolong tuliskan kinerja tatap muka pertama, kedua, ketiga itu sama dengan ketika Ibu memberikan materi ajar ke kalian itu. Begitu ya? Ayo, ini sudah jam 3 lebih nih. Bisa kita akhiri? Oke, selamat sore, selamat bekerja, selamat belajar ya. Tolong tunjukkan yang terbaik agar supaya Anda tuh nanti berprestasi, mendapatkan nilai yang maksimal. Ya, gitu ya. Amin. Oke, jaga kesehatan, salam sehat untuk semuanya. Ya, Bu. Ya, selamat sore.
Selamat sore, Bu. Terima kasih banyak. Ya, Selamat sore, Bu. Terima kasih.